Pemirsa, pada puncak arus balik sebanyak 37.000 lebih calon penumpang memadati stasiun Bandung pada Sabtu malam. Para pemudik mayoritas berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dan akan kembali ke wilayah Bandung serta Jabodetabek. Menjelang puncak arus balik Lebaran, stasiun Bandung kedatangan 37.000 lebih penumpang pada Sabtu malam. Mereka kebanyakan berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan tujuan Jabodetabek dan Bandung. Sebagian besar pemudik melakukan perjalanan pulang karena masa libur akan segera berakhir, sehingga perlu waktu istirahat untuk dapat kembali melanjutkan aktivitas. Pulang mudik. Seminggu ya, dari sana ke sini 8 jam, kurang lebih 8 jam. Hamin 45 sudah dibuka ya. Di kereta mah padat tapi nyaman. Pihak PT KAI Daop 2 Bandung menjelaskan angkutan arus balik hari ini terisi lebih dari 37.000 lebih penumpang yang tiba di wilayah PT KAI Daop 2 Bandung selama 2 hari. Dalam satu hari, pihak PT KAI Daop 2 Bandung kedatangan 18.861 penumpang. Untuk arus balik hari ini mulai terjadi peningkatan. Untuk stasiun Bandung, pemudik yang datang ada di 7.447. Sedangkan ke arah Condong 5.815. Sementara yang datang menuju wilayah Daop 2 Bandung total sebanyak 18.861 ke 11 stasiun wilayah Daop 2 Bandung. Ke arah Condong, Bandung, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Cibatu, Garut, Leles, Cimahi, dan Purwakarta. Sementara sebagian besar lain pemudik tiba di stasiun Bandung antara lain dari stasiun Solo Balapan dan Yogyakarta. Ayep Hanafi memperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu dan Senin. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, volume kendaraan dari arah Tasikmalaya dan Jawa Tengah menuju ke Bandung maupun sebaliknya sejak Sabtu malam terpantau padat. Ya, Polres Garut sudah melakukan 14 kali sistem satu arah pemirsa atau one way. Kondisi arus lalu lintas di jalur provinsi atau di jalur arteri yang melintasi Jalan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam terpantau padat. Di jalur selatan nasional ini, ribuan kendaraan datang dari arah Tasikmalaya menuju kota Bandung, melintasi Malangbong, Lewo, Bandrek, dan Limbangan. Satlantas Polres Garut telah melakukan 14 kali sistem satu arah atau one way di jalur ini untuk mengurai kepadatan kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Kendaraan mudik masih didominasi kendaraan pribadi berplat nomor luar kota. Pemudik motor sengaja memilih pulang hari Sabtu untuk menghindari kemacetan saat puncak arus balik, ditambah masih banyaknya kendaraan dari arah timur menuju barat yang hendak berwisata ke Pangandaran. Kami melaksanakan upaya-upaya dari tadi pagi sampai malam ini 12 kali kami sudah melaksanakan pengurasan dari arah Tasik menuju Bandung. Tentunya tadi 2 kali melaksanakan trek panjang, kami berkoordinasi dengan Satlantas Polres Bandung, melaksanakan pemendingan di Cikaledong dan berjalan 1,5 jam. Alhamdulillah dapat menguras ekor sampai ke Lewo. Oleh karena itu, bagi kendaraan yang dari arah Tasik maupun dari arah Bandung yang memang tertahan oleh kegiatan kami mohon maaf. Kasat Lantas Polres Garut Ibtu Aang Andi menambahkan, rekayasa lalu lintas terus dilakukan jajaran Satlantas Polres Garut untuk mengantisipasi kemacetan panjang hingga diberlakukan one way, terutama saat kendaraan dari kedua arah masih padat. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pantauan udara arus lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung terlihat ramai lancar. Ya, sejak Sabtu siang, ratusan kendaraan yang hendak kembali ke Pulau Jawa sudah melalui Jalan Tol Lampung dan mengantre masuk kapal di dermaga eksekutif dan juga reguler. Aparat kepolisian Polda Lampung melakukan pemantauan udara kondisi arus balik untuk Lebaran 2024 di Jalan Tol Trans Sumatera pada Sabtu siang. Pemantauan udara ini untuk melihat dan mengetahui kondisi kepadatan arus kendaraan di jalan tol maupun di jalan arteri lintas Sumatera pada H+3 pasca Lebaran.
Dari pantauan udara, terlihat arus kendaraan ramai lancar. Beberapa kendaraan juga terlihat masuk ke rest area di jalan tol untuk membeli tiket pelayaran kapal di Bakauheni, sebab pihak SDP Bakauheni tidak menjual tiket di area pelabuhan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Diperkirakan puncak arus balik mudik Lebaran akan terjadi pada hari ini. Polda Lampung akan memperlakukan delay sistem di beberapa titik rest area dan jalur arteri untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pada puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni. Di sana ada beberapa kendaraan, baik di dermaga eksekutif, ada di parkir-parkir. Namun demikian juga parkir tersebut tidak sampai mencapai keluar pelabuhan. Dengan demikian situasi masih situasi yang sangat normal. Jadi tidak ada kepadatan, tidak ada antrian. Ya, pemirsa, puncak arus balik mudik Lebaran 2024 ini diprediksi terjadi mulai hari Sabtu. Ya, gerbang tol Cikampek Utama serta Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan volume kendaraan dibanding hari sebelumnya. Gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, meski mulai mengalami kenaikan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Berdasarkan data malam ini, sebanyak 45.000 lebih kendaraan menuju ke arah Jakarta, sementara arah sebaliknya yaitu menuju Trans Jawa sebanyak 19.000 lebih kendaraan. Arus lalu lintas di tol Cipali terpantau ramai lancar di kilometer 101 Subang, Jawa Barat. Pantauan arus lalu lintas di tol Cipali kilometer 101 terpantau ramai lancar, pemirsa. Tidak ada ketersendatan, namun volume kendaraan terus mengalami peningkatan untuk arus balik ke Jakarta. Skema rekayasa lalu lintas telah diberlakukan sejak pukul 3 sore, yakni one way dari gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72. Mulai terlihat peningkatan volume kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 62. Sementara arus lalu lintas yang melalui kilometer 62 tol Japek ramai lancar di kedua sisi, baik pada jalur Trans Jawa ke Jakarta maupun lajur kontraflow. Dari informasi terakhir, ada sekitar 3.000 kendaraan melintas tiap jam di gerbang tol Kali Kangkung menuju Jakarta. Jumlah pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan 4 hari pasca Idul Fitri 2024. Sejak siang hingga malam hari, pemirsa, antrian kendaraan terjadi di seluruh kantong parkir dermaga area Pelabuhan Bakauheni. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi hari ini hingga besok 15 April 2024. Ya, pemirsa, arus balik di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar. Ya, tidak ada antrean kendaraan di gerbang tol tersebut. Pada sore menjelang malam hari kemarin, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah ramai lancar. Tidak ada antrean kendaraan saat masuk ke gerbang tol Kali Kangkung arah Jakarta. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi mulai hari ini dan juga esok hari. Ya, pemirsa, kemacetan terjadi di jalur arteri selatan, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam. Penyebab kemacetan ini diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas dan juga kondisi jalan yang curam. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pemudik yang hendak kembali ke kota rantaunya. Penyebab kemacetan diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas di sepanjang jalur Lingkar Gentong. Selain itu, penyebab lain, kondisi jalan yang curam membuat pengendara melambat kecepatan kendaraannya. Untuk puncak arus balik di jalur arteri selatan, diprediksi akan terjadi hari ini mengingat besok merupakan hari terakhir cuti bersama Lebaran. Ya. Lonjakan kendaraan arus balik mulai terlihat di jalur Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu malam. Ya, selain tingginya volume kendaraan, pemirsa, kepadatan lalu lintas juga disebabkan pertemuan sejumlah persimpangan.
Padatan gelombang arus balik terjadi di Simpang 4, Sunyaragi hingga Pantura di Jalan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Sepanjang Sabtu malam, ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan sepeda motor melintas dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Sesekali terjadi kemacetan yang mengular di persimpangan lampu merah Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Volume kendaraan pemudik pada arus balik ini meningkat hingga 50% dari hari sebelumnya. Kepadatan arus juga disebabkan oleh sejumlah persimpangan yang mempertemukan arus dalam kota dan jalur pantura. Keadaan diperparah dengan masih adanya warga lokal Cirebon yang putar balik di sejumlah persimpangan. Petugas kepolisian Polres Cirebon Kota kemudian melakukan rekayasa dengan buka tutup manual di lampu merah Pemuda Kota Cirebon. Polisi juga memprioritaskan kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. PT Kereta Api Indonesia memprediksi puncak arus balik Lebaran mulai hari Sabtu dan Minggu dengan jumlah penumpang lebih dari 200.000 orang. Sementara itu pemirsa, warga kurang mampu yang tidak mudik mendapatkan bantuan sembako. Setelah sempat lebih dari 200.000 penumpang menggunakan transportasi kereta api pada hari Kamis, peningkatan jumlah penumpang KAI kembali diperkirakan terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu yang menjadi puncak arus balik dari sejumlah wilayah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk kembali ke Jakarta. Sebanyak 195.000 penumpang telah menggunakan kereta api dan jumlah ini terus diperkirakan akan meningkat pada malam hari. Puncak arus balik di moda angkutan kereta api sudah mulai terlihat dari sejak H+1 kemarin. Ada sekitar 200.000 penumpang yang menggunakan kereta api untuk balik. Kemudian pada hari ini di H+2 tanggal 13 April 2024 kami prediksi akan menjadi puncaknya arus balik. Karena sampai saat ini sudah ada sekitar 195.000 orang yang menggunakan kereta api dan angka ini masih dinamis, artinya masih bisa bertambah. Sementara itu penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang tidak meninggalkan Jakarta untuk pulang ke kampung halaman mendapatkan bantuan. Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kolong Bintaro, Jakarta Selatan yang mendapatkan bantuan merupakan pemulung hingga juru parkir. Tahun ini nggak pulang kampung. Kenapa, Bu? Nggak punya uangnya. Nggak punya uang. Saya kan hidup sendiri. Suami saya habis meninggal. Senang nggak Bu dapat sembako gini? Senang banget saya. Kami membagikan ya beras, juga kue-kue lebaran dan transportasi untuk mereka-mereka para pemulung yang tidak bisa mudik ke kampung halamannya, tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selain memberikan bantuan paket sembako, anggota Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan juga melakukan pengecekan rumah-rumah warga yang ditinggal mudik Lebaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.